sebagai coach, dan kemudian coachingnya Ibu Novi Francisca Sri Kusuma Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Citra, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mita, alhamdulillah baik. Jadi begini Bu Citra, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Sebelum melakukan coaching ini, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Citra. Bagaimana Bu? Ya, silakan Bu Mita. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur theta, apakah jawaban yang disampaikan coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan. Kemudian apakah coach bisa menggiring coaching dengan pertanyaan yang berbobot agar coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diharapkan Bu Citra nanti. Terus kemudian dapat menyesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan kompetensi coach. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Citra. Kompetensi apa yang ingin Bu Citra kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, kehadiran mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Jadi ketiga kompetensi tersebut, lalu kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Bu Citra kembangkan? Yang lebih spesifik kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif, Bu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Citra itu seperti apa? Coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi indikatornya adalah coach dapat menemukan masalah dari yang dihadapi gitu ya Bu. Ya betul Bu Mita. Terima kasih atas jawabannya Bu Citra, luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Citra silakan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai kita akan berbincang-bincang lagi pasca coaching yang Bu Citra lakukan. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Citra. Apakah Bu Citra hari ini memiliki kelonggaran waktu? Waalaikumsalam Bu Novi. Silakan kita bisa berbicara. Saya memiliki cukup waktu Bu Novi. Kita memiliki waktu kurang lebih 20 menit. Apa yang akan kita diskusikan hari ini? Ya Bu Citra, terima kasih banyak atas waktunya. Ini tadi begini Bu, saya itu ingin mendiskusikan tentang bagaimana mengatasi masalah yang ada di sekolah saya Bu, terkait kasus anak-anak yang sudah mengarah ke bullying Bu Citra. Saya ingin mendapatkan masukan dan pandangan dari Bu Citra terkait masalah yang saya hadapi. Tentu ya, saya siap mendengarkan Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Citra. Masalahnya apa Bu Novi? Coba ceritakan apa yang Bu Novi rasakan. Mungkin saya bisa bantu, dan sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, Bu Novi ingin mendapatkan manfaat yang seperti apa ya untuk pembelajaran Bu Novi? Ya Bu Citra, begini, saya ingin mendapatkan pencerahan tentang masalah yang saya hadapi dalam mengatasi masalah anak-anak saya Bu, yang sudah mengarah ke tindakan bullying itu agar tidak berlarut-larut, sehingga apa ya Bu ya, kalau suasana sudah tidak nyaman kan menyebabkan suasana di sekolah saya itu menjadi tidak nyaman dan mempengaruhi proses belajar anak-anak yang lain Bu Citra. Oh iya. Terus apa yang Bu Novi inginkan dari murid Ibu itu? Apa yang telah Bu Novi lakukan sejauh ini dalam mengatasi masalah bullying yang terjadi pada sekolah Bu Novi? Iya Bu,
Di sini saya itu sudah mencoba melakukan beberapa pendekatan kepada anak-anak yang merasa dirinya itu seolah-olah itu ditakuti oleh teman-teman yang lain, Bu. Karena dirinya itu mungkin dia itu merasa paling besar, paling punya segalanya, dan mungkin dia itu juga merasa kalau dia itu ada yang melindungi meskipun dia itu berbuat salah. Dan di sini saya juga sudah melakukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak-anak saya, Bu. Iya Bu, itu terdengar sangat bagus sekali Bu Novi. Mungkin ada lagi yang telah Bu Novi lakukan? Ya Bu, saya juga sudah mencoba melakukan pendekatan personal kepada murid saya itu, Bu. Saya panggil dia ke ruang guru, terus saya tanyakan alasannya kenapa kok suka berkelompok dengan hanya beberapa teman yang dianggapnya itu mungkin sefrekuensi begitu, Bu. Oh iya, Bu Novi sudah melakukan pendekatan personal dengan murid tersebut dengan memanggilnya ke ruang guru. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari hal tersebut? Ya, dari pendekatan itu saya tahu alasan dia itu kenapa dia bersikap seperti itu. Ternyata selama ini itu dia itu diperlakukan sama seperti di rumah, Bu. Ibunya itu katanya juga pilih kasih, lebih memperhatikan kakaknya daripada dia, Bu. Oh begitu ya. Sebenarnya yang Ibu Novi lakukan itu sudah bagus. Kita jadi tahu alasan anak tersebut bersikap seperti kenapa. Nah, setelah Ibu Novi melakukan pendekatan kepada anak tersebut, bagaimana perkembangannya, Bu? Iya, Bu, begini, Bu. Sepekan 2 pekan dia mau berteman dengan semuanya. Nah, tapi itu hanya bertahan beberapa waktu saja, terus kembali lagi kebiasaannya berkelompok seperti itu, Bu Citra. Oh, jadi anak itu kembali suka membuli temannya lagi. Terus rencana yang ingin Bu Novi lakukan apa ya, Bu? Begini, Bu, rencana saya itu ingin mendatangi rumahnya, Bu, agar tahu bagaimana latar belakang dan sebenarnya masalah yang dihadapi di rumah itu apa, sampai dia itu bersikap seolah-olah dia itu melampiaskan kekesalannya, Bu. Oh, rencananya Bu Novi mau ke rumah anak itu untuk mencari tahu latar belakang keluarganya. Iya. Selain itu mungkin ada hal lain yang ingin Bu Novi lakukan? Ya, saya mau bekerja sama dengan orang tuanya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan dan pendekatan yang lebih intens untuk memulihkan perasaan si anak itu, Bu. Saya setuju sekali Bu Novi. Selain kita tahu latar belakang anak tersebut, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tuanya untuk memberikan penguatan bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dapat merugikan teman yang dibully. Iya, Bu. Dan rencana saya hari Sabtu ini, Bu, setelah upacara kan anak-anak bisa di rumah, dan itu saya mau langsung ke rumahnya, Bu Citra. Langkah-langkah yang Bu Novi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Iya, Bu Citra, syukurlah saya sekarang jadi lega, Bu, karena jujur saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi menurut saya itu sudah kelas 6, jadi saya khawatir nanti takutnya itu salah langkah, Bu. Syukurlah Bu, kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan datang ke rumah guru saya tersebut untuk mencari tahu latar belakangnya dan bekerja sama dengan orang tuanya, Bu, agar dapat memberikan pengarahan dan bimbingan agar tidak berlarut-larut. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Nah, itu juga sudah saya pikirkan, Bu Citra. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah saya, dan tentunya saya juga akan menyampaikan masalah ini kepada teman-teman guru saya yang lain untuk menambahkan aturan terkait bullying dalam kelas, dan saya ingin melaksanakan keyakinan kelas sehingga kebiasaan bully itu tidak membudaya di lingkungan anak-anak. Ide sekali, idenya bagus sekali Bu Novi. Semoga masalah Bu Novi dapat terselesaikan, murid Bu Novi menjadi anak yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu membuli temannya. Bu Novi dapat bekerja dengan nyaman. Ya, amin, Bu. Terima kasih atas waktunya, dan Bu Citra sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi lega, Bu. Nanti semoga
kedepannya kita menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Citra. Ya, amin. Sama-sama Bu. Ya, maaf Bu Citra, ini tadi saya ada janji dengan anak-anak mengumpulkan PR, saya pamit dulu ke kelas ya Bu Citra. Iya, Bu Terima Novi. kasih. Silahkan, saya tunggu cerita selanjutnya Bu Novi. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Citra, kita kembali lagi. Nah, bagaimana Bu Citra proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar Bu. Nah, dari proses coaching tadi, perasaan Bu Citra itu bagaimana sekarang? Saya merasa senang Bu Mita bisa membantu sedikitnya meringankan beban dari coaching saya. Setidaknya saya merasa berguna gitu loh Bu bagi orang lain. Baiklah Bu Citra. Nah, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Citra. Ya, silakan. Terkait indikator yang ingin dicapai dari proses coaching tadi, bagaimana menurut Ibu? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana eksekusi saya, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Citra ya. Jadi Bu Citra sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, saya amati tadi Bu Citra juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Citra. Berarti Bu Citra sudah benar-benar presence dan menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tadi. Iya Bu Mita, terima kasih. Baiklah Bu Citra, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Saya akhiri proses observasi kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berjumpa di lain waktu Bu Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.